Paman Ragnar Oratmangoen. Jauh hari Oratmangun turut mengkoordinasi supporter timnas Indonesia yang akan menonton laga kontra Cina nanti malam. Jauh hari turut mengkoordinasi supporter timnas Indonesia yang akan menonton pada laga yang akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Kami dari KBRI ada 40-50 orang. Mahasiswa Indonesia di Qingdao dan Shandong itu sudah sekitar 350 orang, kata Jauhari. Jauhari menggambarkan para pemain timnas Indonesia, termasuk Ragnar dalam energi positif jelang pertemuan lawan Cina nanti malam. Jauhari turut mendoakan sang keponakan Ragnar secara langsung agar timnas Indonesia membawa pulang 3 poin dari Qingdao. Supporter timnas Indonesia dipastikan akan memadati Qingdao Youth Football Stadium nanti malam. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan fans timnas Indonesia akan berjumlah sekitar 300 untuk laga nanti malam. Warga Indonesia yang tinggal di sana sedikit, paling hanya mahasiswa saja. Jadi sampai kemarin itu hanya sekitar 300 tiket saja yang mau datang, ujar Sumarji. Meski demikian, jumlah ini masih mungkin akan bertambah karena masih ada kuota penonton umum bisa dibeli. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berharap kehadiran supporter bisa membantu timnya menang atas timnas Indonesia yang belum kalah di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mau Cina tampil berani dan menunjukkan siapa tuan rumahnya saat menjamu skuad Garuda nanti. Cina akan bersua dengan timnas Indonesia di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China, pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut sangat krusial mengingat kedua tim belum pernah meraih kemenangan di grup C. Cina kalah 3 kali, sedangkan timnas Indonesia imbang 3 kali. Ivankovic pun waspada penuh terhadap kekuatan timnas Indonesia yang belum terkalahkan di 3 laga awal. Menurutnya, para pemain harus fokus untuk membuka peluang meraih kemenangan. Lebih jauh, Ivankovic menegaskan anak asuhnya harus menunjukkan semangat juang tinggi melawan Indonesia. Terlebih, tim Dragons akan diuntungkan dengan status tuan rumah. Kita harus memainkan keberanian dan semangat negara tuan rumah dalam pertandingan ini. Pertandingan kandang, tutur pelatih asal Kroasia itu. Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut dengan pertandingan antara timnas Indonesia versus China pada Selasa malam nanti. Pertandingan yang diselenggarakan di Qingdao Youth Football Stadium itu menjadi laga yang penting baik bagi timnas Indonesia dan juga China. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menyebutkan satu hal yang membuat skuad Garuda begitu kokoh tak terkalahkan di setiap pertandingan kali ini. Di dalam konferensi pers jelang laga lawan Cina, Maarten Paes melemparkan pujian besar kepada rekan sesama timnya. Menurut pemain FC Dallas itu, kelebihan yang membuat skuad Garuda terus mendapatkan poin adalah karena lini pertahanan yang sulit ditembus. Jay Ijaz dan kawan-kawan dinilai Maarten Paes telah berkontribusi besar dalam poin-poin yang didapatkan selama ini. Alasan mengapa kami belum terkalahkan, karena memiliki kapabilitas pertahanan yang baik, ujar Maarten Paes. Ia mengatakan, para pemain saling menyemangati dan bekerja keras untuk mengambil bola demi menjaga lini pertahanan tetap solid. Sebagai penjaga gawang, dirinya pun merasa semangat setiap melakukan penyelamatan. Menurutnya, kekompakan timnas Indonesia itu disebabkan para pemain memiliki tujuan yang sama. Meski banyak pemain naturalisasi, namun mereka semua ingin memberikan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, ia merasa anak-anak asuhan Shin Tae-yong memiliki ikatan yang spesial, sehingga tercermin dalam permainannya. Federasi Sepak Bola Oman OFA mengecam serangan yang diarahkan ke wasit Ahmed Al-Kaf. Hal itu buntut kejadian di laga Bahrain melawan Indonesia. Bahrain versus Indonesia tersaji di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tengah pekan lalu. Duel berakhir imbang 2-2. Indonesia sebetulnya bisa saja menang andai tidak kebobolan di menit 99. Waktu injury time semula cuma diberikan selama 6 menit, namun ditambah 3 menit lagi oleh wasit Al-Kaf.
seluruh orang di tim Indonesia sangat kesal. Kemarahan juga datang dari netizen Indonesia yang menyerang akun media sosial Al-Kaf. Federasi Sepak Bola Oman mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak dapat dibenarkan serta penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman Ahmed Al-Kaf dan asisten stafnya, menyusul pertandingan antara tim nasional Bahrain dan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bunyi pernyataan UEFA. PSSI sudah melayangkan protes ke AFC terkait kejadian di laga itu. Poin-poin keluhan diantaranya terkait waktu extra time dan penunjukan wasit pertandingan yang berasal dari Timur Tengah. Pemain baru timnas Indonesia, Mees Hilgers, mencatatkan lonjakan nilai pasar per Senin. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Mees melejit menjadi 10 juta euro atau setara 17 miliar rupiah. Sebelum ini, nilai pasar pemain FC Twente tersebut senilai 7 juta euro. Value market itu berdasarkan update pada 31 Mei 2024. Mees Hilgers adalah satu dari dua pemain terbaru yang dinaturalisasi timnas Indonesia bersama Eliano Reinders. Setelah resmi menjadi WNI, Hilgers langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Dia langsung didapuk menjadi starter saat timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis. Mees juga diprediksi kembali masuk starting 11 skuad Garuda saat melawat ke markas Cina, Selasa. Mengutip dari Transfermarkt, Mees Hilgers menjadi pemain termahal di timnas Indonesia dan juga FC Twente. Pemain berusia 23 tahun tersebut juga menjadi pemain termahal di Asia Tenggara serta peringkat ke-17 di Asia. Di Asia, nilai pasarnya tepat di bawah bek Jepang yang bermain di Southampton, Yukinari Sugawara, yaitu sebesar 12 juta euro. Sementara itu, posisi ke-18 ditempati pemain asal Jepang lainnya, Reo Hatate, yang memperkuat FC Celtic. Nilai pasarnya sama dengan Mees Hilgers. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar Oratmangoen meninggalkan komentar dengan kata "hem" di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram. Komentar Ragnar Oratmangoen pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangoen terus merayu oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangoen berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata "akhirnya". Selain itu, ada juga Calvin Verdong yang berhasil meyakinkan Mees Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdong dan Mees Hilgers sempat satu tim di FC Twente. Saat itu, Calvin Verdong berstatus pemain senior, sedangkan Mees Hilgers masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026.